Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi sama saya hari ini. Kita hari ini udah pertemuan ke-7 ya. Jadi udah tahu lah kira-kira kedepannya mau ngapain. Sih ya benar kan. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu hari ini materi yang saya ingin sampaikan dalam perkuliahan hari ini. Yang pertama kita melakukan review terhadap pertemuan yang sebelumnya. Terus kita bahas mengenai materi hari ini yaitu tujuan dan manajemen DAS, dan yang terakhir itu saya akan bikin kayak studi kasus. Jadi kalian akan membahas suatu kasus, saya akan berikan kasus kepada kalian. Nanti kalian diskusikan bersama-sama sama teman kalian dengan sistem pembelajaran Windows Shopping. Nah, jadi yang pertama itu adalah review pertemuan yang sebelumnya. Dimana di sini sebelumnya kita tahu sendiri bahwasanya fungsi DAS itu dia ada yang fungsi hidrologis, ada yang fungsi ekologi. Dimana fungsi hidrologis itu sendiri adalah menangkap air hujan yang jatuh. Jadi di sini lebih kepada DAS itu adalah sebagai tempat tampungan. Jadi di sini usaha kita, kenapa kita belajar DAS ini sendiri, itu untuk kita agar mampu menahan air sebanyak-banyaknya untuk kita simpan. Nah, disimpan itu untuk apa? Untuk agar kita dapat menjamin di saat musim hujan itu kita tidak kebanjiran, tetapi pada musim kemarau kita nggak kekurangan air. Jadi di sini utamanya adalah kenapa kita melakukan manajemen DAS itu untuk itu. Jadi istilahnya di sini adanya keberlanjutan ataupun adanya jaminan buat kita ke depannya itu ada agar kita mampu memanfaatkan air agar cukup untuk memenuhi kebutuhan dari semua aspek. Itu ya. Yang paling penting DAS itu. Kalau DAS itu enggak cuman yang perlu saya tekankan lagi di sini. DAS itu tidak hanya berkaitan dengan daerah, mentang-mentang namanya daerah aliran sungai, enggak cuma di aliran sungai ya. Jadi dari pengertian DAS itu sendiri, DAS itu dia kompleks semua proses yang terjadi di kehidupan kita. Jadi kalau ditanya kita di mana sekarang, kita ada di suatu DAS kayak gitu. Bukan karena kita misalnya di pinggir sini tidak ada sungai, itu bukan kita nggak suatu DAS, enggak ya. Itu yang harus pemahaman penting yang kalian memang harus ingat kayak gitu. Jadi DAS itu dia lingkupnya itu luas, yang membatasinya itu topografi. Jadi kalau ada di satu topografi kalian berada atau diberikan manfaat oleh suatu aliran itu, dimanapun kalian berada itu kalian ada di dalam suatu DAS kayak gitu. Jadi di sini makanya di sini ada fungsi DAS itu tidak hanya fungsi hidrologi saja, tapi juga ada fungsi ekologi. Dimana di situ kita bisa lihat ada tempat untuk terjadinya berbagai reaksi kimia, terus habitat bagi kehidupan berbagai jenis flora dan fauna. Jadi di sini lebih kepada fungsi DAS itu adalah fungsi yang secara kompleks antara semua proses yang terjadi di kehidupan kita. Yang ujung-ujungnya itu adalah untuk menjamin kesejahteraan manusia. Kalau kita pikir egois ya, udah kita atur itu semua, ujung-ujungnya buat kita aja. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, itu sebenarnya nggak cuma ke manusianya aja yang harus mendapatkan fungsi, tapi di sini juga kita harus dapat menjamin habitat bagi kehidupan jenis flora dan faunanya juga, gitu. Nah, di sini yang selanjutnya itu kriteria DAS yang baik. Nah, ini pertemuan yang sebelumnya juga kita itu harus mampu menjamin besarnya erosi tidak boleh melebihi erosi yang dapat ditoleransi. Nah, jadi sebenarnya erosi itu boleh terjadi sebenarnya gitu kan, tapi harus di batas yang boleh ditoleransi kayak gitu. Terus selanjutnya rasio debit maksimum dan minimum kecil sehingga debit sungai konstan dari tahun ke tahun. Nah, ini kalau misalnya lebih berbicara ke debit itu kan lebih berbicara kepada misalnya jangan sampai kita banjir kayak gitu kan. Jadi kita harus mampu menjaga debit air agar dia itu rasionya itu konstan, ya benar. Gitu. Selanjutnya kita juga harus mampu menjamin kualitas dari airnya itu sendiri, karena air itu kan dimanfaatkan sama kita gitu kan. Jadi otomatis kan kita tidak hanya melihat dari kuantitasnya, tapi kita juga harus melihat kualitasnya kayak gitu, sehingga ujung-ujungnya yang kesejahteraan manusia itu dapat terjamin kayak gitu. Nah, ini ada video review pertemuan kita dari pertama sampai pertemuan yang ke-6 kemarin. Jadi selanjutnya saya punya video, boleh ditonton dulu. Keeping our waterways healthy.
Jadi keterkaitan antara pohon dan pembangunan sangat menentukan dari kualitas das ya. This forces rain into storm sewers, where it drains directly into rivers, creeks, or the ocean. When they get too much water, this can act like a fire hose, causing erosion and stirring up sediment that smothers fish eggs and makes it hard for fish to breathe. Urban rainwater also picks up pollution. Di sini sedimen mempengaruhi semua aktivitas habitat di perairan. Dog poop, Bisa jadi karena kotoran hewan, pestisida. aquatic life. So what can you do? Apa yang bisa kita Create a lakukan? rain-friendly yard that helps water soak into the ground by Okay. adding some extra topsoil. Plant a tree. Nah, nanam Build a pohon. rain garden. And since nothing gets through regular asphalt, use paving stones or gravel to allow water jangan to dibeton semua nih traverse rumahnya. sidewalks. Jadi kita bisa memasukkan air ke dalam tanah itu dalam jumlah yang banyak. By disposing of household chemicals at a recycling depot. Use less fertilizer and avoid pesticides. Nah, pestisida yang kimia dikurangi. Your pet. Kotoran hewan juga bisa jadi pencemar buat air. Wash your car at a commercial car wash, where water will be sent to a wastewater treatment plant. The more you do, the less will go down our storm drains and end up in our local waters. And remember, only rain should go down the drain. Oke, ini dia langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk kita menjaga dari das itu sendiri. Nah, jadi selanjutnya mungkin pertemuan hari ini itu karena kita udah pertemuan ke-7, saya mau melakukan window shopping. Window shopping, jadi di sini metode belajarnya kalian kita pilih nanti kelompoknya satu-satu. Ini kita bagi 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1 nanti kita pilih ketuanya 1, kelompok 2 kita pilih ketuanya yang 1, dan yang kelompok 3 kita pilih ketuanya 1. Jadi nanti saya akan kasih studi kasus mengenai sekarang yang lagi heboh kan kejadian banjir di Jakarta. Dimana banjir Jakarta tuh ada yang nuduh gara-gara gubernurnya, padahal apa urusan gubernur sama hujan? Emang gubernur sama hujan kan enggak gitu kan. Ada yang nuduh kalau misalnya banjir Jakarta itu kiriman dari Bogor, emang paket bisa dikirim gitu. Sebenarnya jadi inilah kenapa fungsi kita belajar das itu sendiri, kita harus bisa menganalisis kenapa proses itu. Jadi kita tuh nggak hanya cuman kayak nuduh kayak gitu. Jadi dari aspek hidrologinya itu seperti apa sih yang menyebabkan dari banjir di Jakarta itu sendiri? Apa mungkin karena memang daerahnya sendiri yang menyebabkannya banjir kayak gitu, ataupun memang ada di situ faktor manusianya sendiri kayak gitu. Nah, di sini yang perlu saya tekankan, kita nggak boleh karena kita itu adalah di ranah pendidikan. Ini saat diskusi nggak boleh ya, misalnya menuduh siapa yang salah kayak gitu. Jadi nanti diskusinya tolong itu lebih ke keilmuannya. Kenapa? Misalnya Jakarta itu banjir karena dia memang daerah ibu kota, dia udah terlalu banyak pembangunan, sudah udah dibeton misalnya gitu. Jadi air hujan itu nggak masuk ke dalam tanah, makanya dia terakumulasi, makanya terjadinya banjir, misalnya seperti itu. Jadi ini kebetulan duduknya udah pada kelompoknya masing-masing kan, kelompoknya udah kita bagikan minggu lalu. Jadi di sini nanti saya kasih ini spidol warna. Jadi kalian nanti tolong gambarkan di masing-masing kertas yang udah saya bagi tadi penyebab kenapa terjadinya banjir di Jakarta. Jadi kita mulai aja nih diambil. Jadi bisa digambarkan ke kertasnya kenapa kira-kira menurut kelompok kalian. Pertama diskusi dulu nih, kenapa kira-kira menurut kelompok kalian itu penyebab banjir itu apa? Menurut jadi kan sesuai kan dibagi kayak 3
nanti dari yang kelompok satu, ketua kelasnya, ketua kelompoknya tinggal di kelompok masing-masing. Yang kelompok anggotanya yang kelompok 2 ke kelompok satu ke 2, yang 2 ke 3, yang 3 ke 1. Nah, nanti saya kasih waktu 5 menit kurang lebih untuk masing-masing kelompok itu menjelaskan menurut pendapat dari kelompoknya itu apa sih penyebab banjir di Jakarta. Nah, setelah itu nanti setelah 5 menit, dalam 5 menit itu kalian boleh nanya di situ langsung, boleh juga mau dengar penjelasan temannya dulu, boleh habis itu baru nanya, boleh, terserah. Misalnya seperti apa, yang penting di situ ada terjadi diskusi tanya jawab kayak gitu kan. Nah, setelah itu nanti setelah 5 menit rolling. Rolling yang kelompok tadinya misalnya kan, yang 3 ke 2, yang 2 ke 3, yang 3 yang di sini tadi ke sini pokoknya. Lupa saya ngomong apa kan. Jadinya nanti tukar lagi informasinya. Jadi setiap anggota kelompok itu masing-masing harus belanja ilmu sebanyak-banyaknya. Itulah kenapa di sini sistem pembelajarannya namanya Windows Shopping. Ya, oke. Tolong ya. Ini kalau kita kembali Rekam. yang sana yang kemari. Nah, dua kelompoknya menyambut teman-temannya ya. Tamunya dengan baik ya. Bahwa kami mendapatkan salah satu penyebab dari terjadinya banjir di Jakarta ini di daerah Hulu, yaitu Bogor, yang namanya adalah penggundulan hutan. Nah, kita ketahui bahwa menurut kelompok kami penyebab banjir di Jakarta atau Das Ciliwung itu tuh kalau kami mendapatkan 5 penyebab, yaitu yang pertama ada curah hujan, penebangan liar, alih fungsi lahan, sedimentasi, dan sampah. Nah, yang pertama itu tuh curah hujan. Ketika curah hujannya itu meningkat atau naik dan resapan air dan tanah tidak mampu meresap air lagi, maka akan terjadi banjir. Yang kedua dan yang ketiga ini agak berkaitan, yaitu penebangan liar dan alih fungsi lahan. Penebangan liar ini dan alih fungsi lahan ketika dilakukan otomatis akar dari tumbuhan ini tidak ada lagi. Dan seperti yang kita ketahui, akar tumbuhan itu berfungsi sebagai penyerap air. Dan ketika ditebang dan dialihfungsikan, maka tidak ada lagi yang akan menyerap air yang berada di permukaan tanah dan masuk ke dalam tanah. Alih fungsi lahan ini bukan alih ke perumahan saja, tetapi bisa tol, gedung-gedung atau perumahan itu sendiri juga. Yang keempat itu tuh ada sedimentasi. Nah, sedimentasi itu tuh seperti yang kita ketahui adalah pengendapan. Nah, banjir di Jakarta ini hulunya itu berada di Bogor. Nah, ketika di Bogor ini nih hujan. Oke, waktunya udah habis ya 5 menit. Jadi sekarang kita rolling. Jadi dari yang kelompok lanjutlah. Dari kelompok 2 3 dari yang 1 yang 2. Jadi menurut kelompok kami itu banjir di Jakarta itu kan termasuk dalam daerah aliran sungai atau Das Ciliwung. Nah, kita tahu Das Ciliwung itu kan hulunya di daerah Bogor, kemudian melewati daerah Depok dan hilirnya itu di Jakarta. Nah, menurut kelompok kami, hasil diskusi kami tadi, itu penyebab dari banjirnya di Jakarta itu yang pertama adalah adanya penggundulan hutan di daerah hulu, yaitu di daerah Bogor. Nah, di situ yang seharusnya menjadi daerah konservasi itu terjadi penggundulan hutan sehingga terjadi pula kerusakan dari das tersebut. Nah, kemudian di daerah pertengahan juga di Depok banyaknya pembangunan sehingga berkurangnya daerah resapan air, sehingga di daerah hilir di daerah Jakarta airnya ke situ semua, sehingga drainase dan didukung pula di situ ibu kota kan Jakarta itu banyak pembangunan dan drainasinya juga buruk sehingga terjadi. Mau nanya, Ya. itu adakah penanggulangan yang dapat mengurangi intensitas banjir tersebut? Oke, jadi untuk menanggulangi banjir di Jakarta itu menurut kelompok kami itu ada 4 pencegahan yang harus dilakukan. Yang itu yang pertama penanaman atau reforestasi, kemudian membuat sumur-sumur resapan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan apalagi di daerah sungai atau kali, kemudian memperbaiki drainase. Gitu.
Sudah ya, sudah masing-masing udah ke kelompok yang lainnya. Jadi semua dari kalian tuh pasti sudah mendapatkan ilmu dari hasil pendapat atau hasil diskusi dari kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, jadi di sini saya juga akan mereview sedikit. Ini adalah ada gambar antara perbedaan das yang berfungsi dengan baik sama yang tidak serta penyebabnya. Di sini yang pertama, kita lihat gambar yang pertama ini adalah das yang dalam kondisi kriterianya buruk kayak gitu. Disebabkan karena apa? Kita lihat di sini tadi terjadinya misalnya ada pembangunan di sini, terus ada di sini pembuangan sampah yang sembarangan, adanya industri yang juga tidak ada pengelolaan, jadinya langsung membuang limbahnya langsung ke sungai kayak gitu. Sehingga di sini dasnya itu tergolong pada das yang rusak. Misalnya di sini juga adanya pembangunan. Di sini walaupun gambarnya cuma misalnya di sini bukan cuma lihat nolnya aja ya, tapi di sini kalian harus juga memperhatikan di sini kenapa ada airnya di sini. Karena di sini itu yang dibilang dengan limpasan dari airnya itu sendiri kayak gitu. Karena ini sudah dibeton, tidak ada masuk ke dalam. Ini akhirnya ini kan menjadi suatu limpasan ke sungai juga kayak gitu. Yang sebenarnya air itu kita kan harus resapi ke dalam tanah itu sebanyak-banyaknya misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan das yang berfungsi secara baik kayak gitu. Di sini kita bisa lihat di sini misalnya terintegrasi antara semua proses di sini. Di mana misalnya di sini ada usaha-usaha pertanian, boleh dilakukan ada usaha pertanian. Kemudian kalau tadi kita lihat video sebelumnya itu kita harus mengontrol misalnya dari kotoran hewan itu sendiri karena bisa menjadi itu penyebab limbah atau pencemaran bagi air. Nah, di sini boleh ada limbah, tetapi kita harus ada melakukan composting itu sendiri yaitu misalnya dari hasil kotoran dari hewan itu sendiri kita lakukan composting, jadi dimanfaatkan yaitu tidak menjadi limbah untuk airnya sendiri. Terus di sini juga kita ada melakukan pollution control, terus di sini juga kita di daerah hulunya kita lakukan reforestasi. Jadinya air yang saat memang ada turun ke suatu daerah itu kita bisa resapi ke dalam tanah sebanyak-banyaknya, sehingga nanti prosesnya ketika waktu musim kemarau posisi air itu tetap ada di dalam tanah gitu. Jadi kita nggak mengalami namanya kekeringan air seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari pengelolaan das itu sendiri? Nah, ini menjadi penutup buat kita pertemuan kita yang terakhir sebelum ujian. Nah, sebelumnya saya review dulu. Saya review lagi. Karena minggu depan itu akan ujian. Jadi yang pertama kalian harus tahu dulu pengertian das itu sendiri, batasannya itu seperti apa. Itu yang penting kalian harus tahu dalam das. Terus pengelolaan das itu dilakukan untuk apa? Proses pengelolaan das itu adalah proses dari perencanaan sumber daya yang adaptif. Adaptif dalam arti kan kita ini kan melibatkan banyak aspek. Otomatis kan kita harus melakukan sesuatu yang bisa gampang untuk diadaptasi kayak gitu. Melakukan pengelolaan dasnya itu sendiri. Nah, kemudian harus ada terintegrasi karena das itu kan dia cakupannya itu kompleks, melingkupi semua bagian dari suatu areal itu. Jadi harus ada integrasi antara satu proses dengan proses yang lainnya. Nah, di sini yang paling penting juga adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat ini di sini yang menjadi adalah karena dia kan pelaksana dari adanya proses pengelolaan dalam suatu das itu sendiri. Nah, kalau udah lihat slide ini udah senang berarti kan? Jadi, iya, hari ini pertemuan kita sampai di sini. Saya rasa mungkin minggu depan kalian udah siap untuk ujian. Saya lihat dari tadi hasil window shoppingnya kalian saya lihat sudah cukup mengerti. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.